Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan terus mikir, loh kok kita nggak capai target? Nah, hari ini kita bakal bongkar alat yang bisa menjawab pertanyaan itu. Namanya analisis variance. Ini adalah cara bisnis buat benar-benar paham apa yang terjadi dengan keuangan mereka. Oke, kita mulai dari sebuah skenario yang mungkin cukup sering terjadi ya. Bisnis Anda gagal mencapai target laba. Mungkin ada sedikit panik, banyak pertanyaan. Terus apa yang mesti dilakuin sekarang? Nah, ini dia masalah yang sering bikin para manajer nggak bisa tidur. Jadi, di satu sisi, kita punya rencana target laba $100.000. Tapi di sisi lain, ada kenyataan, laba aktualnya cuma $80.000. Selisih $20.000 itu bukan cuma soal angka loh, itu jadi tanda tanya besar. Dan kunci bagi manajer yang hebat adalah ngerti kenapa selisih itu bisa ada. Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita punya peta jalannya. Pertama, kita lihat dulu masalah utamanya, yaitu perbandingan antara rencana dan kenyataan. Terus, kita akan jadi semacam detektif varians, menyelidiki cerita di balik pendapatan dan biaya. Lalu kita lihat sisi manusianya, dan terakhir, kita rangkum semuanya dalam gambaran besar. Yuk kita langsung masuk ke langkah pertama, kita siapkan panggung untuk investigasi kita dengan mendefinisikan masalah intinya. Intinya tuh sebenarnya sesederhana ini. Setiap evaluasi kinerja pasti dimulai dari sini. Kita punya rencana, cetak birunya, dan kita punya hasil aktual, apa yang beneran terjadi di lapangan. Nah, celah di antara keduanya itu, letak semua pertanyaan penting bermula. Oke, kita tahu ada selisih. Tapi gimana cara kita menyelidikinya? Ya, seperti detektif pada umumnya, kita butuh kerangka kerja, kita butuh alat buat memecahkan kasusnya. Dan di dunia keuangan, alat itu ada namanya. Proses ini disebut analisis variance. Dan ini poin pentingnya. Ini bukan sekedar melaporkan angka. Ini adalah alat yang mengubah percakapan dari sekedar apa yang terjadi menjadi pertanyaan yang jauh lebih kuat, yaitu kenapa ini bisa terjadi? Nah, coba lihat diagram ini. Ini adalah peta investigasi kita. Kita mulai dari paling atas, dari total variance, selisih $20.000 tadi. Dari situ, analisis ini memecahnya jadi potongan-potongan yang lebih kecil. Ada varians penjualan, biaya produksi, dan lainnya. Setiap kotak ini adalah petunjuk baru dalam penyelidikan kita. Proses ini sering banget disebut mengupas bawang. Kita buka satu lapisan demi satu lapisan untuk bisa sampai ke inti masalahnya. Oke, ayo kita ambil pisau metaforis kita dan mulai kupas lapisan pertama dari bawang ini. Kita akan mulai dari sisi pendapatan bisnis. Nah, ini dia wawasan penting yang pertama. Kalau penjualan meleset, penyebabnya itu jarang banget cuma satu. Atau jangan-jangan masalah harga, kita jualnya kemurahan. Atau masalah volume, kita nggak ngejual cukup banyak unit. Atau bisa juga masalah bauran produk. Mungkin kita malah lebih banyak ngejual produk yang marginnya tipis. Masing-masing ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Sekarang kita lihat sisi lain dari koin ini. Mari kita selidiki biayanya. Di sisi biaya, semuanya bisa dibagi jadi dua kategori utama. Ada biaya tetap, seperti sewa, yang ibarat jangkar. Angkanya nggak akan berubah mau sebanyak apapun kita jualan. Sebaliknya, ada biaya variabel, seperti bahan baku, yang lebih mirip akordeon. Biayanya bisa mengembang dan menyusut seiring volume produksi. Paham bedanya ini penting banget. Karena sifatnya beda, cara kita menganalisisnya juga jadi beda. Kalau biaya sewa Anda lebih mahal dari anggaran ya, itu masalah yang jelas. Tapi gimana dengan bahan baku? Kan nggak adil kalau kita bandingin anggaran bahan baku untuk 1.000 unit dengan biaya aktual untuk produksi 1.200 unit. Kita harus sesuaikan dulu dengan volume produksi yang sebenarnya, biar perbandingannya jadi adil. Sampai di sini kita banyak ngomongin angka. Tapi analisis varians ini pada akhirnya bukan cuma soal spreadsheet, ini soal orang. Bagaimana Anda menggunakan data ini bisa sangat mengubah cara Anda mengelola tim Anda. Yuk kita lihat gimana ini berhubungan dengan gaya manajemen. Slide ini dengan jelas banget menggambarkan dua filosofi yang sangat berbeda tentang cara menggunakan laporan kinerja. Di satu sisi, ada pendekatan pengawasan ketat, di mana manajer selalu dipantau dengan mikroskop. Di sisi lain, ada pendekatan pengawasan longgar, yang intinya rekrut orang yang hebat dan percayakan pekerjaan kepada mereka. Kutipan ini benar-benar menangkap inti dari filosofi pengawasan longgar, di mana anggaran itu jadi panduan, bukan rapor yang kaku untuk menghakimi seseorang. Tapi hati-hati, ada sisi gelap dari pengawasan yang terlalu ketat. Ketika orang merasa terus-menerus dihakimi berdasarkan angka jangka pendek, ini bisa tanpa sengaja mendorong perilaku yang buruk.
Misalnya, mengorbankan masa depan demi keuntungan hari ini, menghindari investasi yang cerdas, atau bahkan merusak hubungan kerja. Ini adalah resiko tersembunyi yang nggak akan muncul di spreadsheet. Oke, kita sudah kupas lapisan-lapisan bawang tadi. Sekarang, mari kita mundur sejenak untuk melihat gambaran besarnya dan memahami apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh analisis ini. Peta ini mungkin kelihatannya rumit ya, tapi pada dasarnya ini adalah semua lapisan bawang yang sudah kita diskusikan digabung jadi satu. Ini menunjukkan bagaimana analisis kinerja dipecah jadi varians pendapatan dan biaya, dan bahkan menyentuh aspek perilaku yang baru saja kita bicarakan. Ini adalah peta yang sangat ampuh untuk memahami kinerja. Jadi inilah hal terpenting yang harus diingat. Analisis varians itu bukan bola kristal. Ini lebih mirip kaca pembesar. Dia tidak akan memberikan semua jawaban. Sebaliknya, dia memberitahu Anda di mana Anda harus mulai mengajukan pertanyaan yang lebih cerdas. Ini adalah awal dari sebuah investigasi, bukan akhir. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri saat melihat data Anda. Apakah angka-angka ini menceritakan keseluruhan cerita atau baru bab pertamanya saja? Ingat, data menunjukkan di mana kita harus mencari. Tetapi pemahaman yang sesungguhnya datang dari penyelidikan yang lebih dalam.